Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Pridianita Putri dengan NIM 2504576. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu peristiwa penting dalam Perang Dunia II, yaitu penyerangan Pearl Harbor. Pagi yang tenang di Hawaii tiba-tiba berubah menjadi neraka dalam hitungan menit. Tanpa peringatan, langit dipenuhi pesawat tempur. Ledakan terdengar di mana-mana, dan kapal-kapal hancur terbakar. Ribuan nyawa melayang dalam satu pagi yang gelap. Inilah serangan Pearl Harbor, peristiwa yang membangkitkan amarah Amerika dan mengubah jalannya sejarah dunia. Pada awal abad ke-20, Jepang berkembang menjadi kekuatan militer yang sangat kuat di kawasan Asia. Negara ini memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa dominan di Asia Timur. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Jepang mulai melakukan ekspansi ke berbagai wilayah seperti Korea dan Tiongkok. Di balik ekspansi tersebut, terdapat alasan yang sangat penting, yaitu kebutuhan akan sumber daya alam. Jepang membutuhkan sumber daya tersebut untuk mendukung perkembangan industrinya serta memperkuat kekuatan militernya. Di dalam negeri Jepang, militer memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemerintahan. Para pemimpin militer mendorong kebijakan yang agresif. Hal ini terlihat ketika Jepang menginvasi Manchuria pada tahun 1931 dan melanjutkan perang besar melawan Tiongkok pada tahun 1937. Tindakan agresif Jepang ini memicu reaksi dari Amerika Serikat yang awalnya bersikap netral dan tidak ingin terlibat dalam konflik luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, Amerika Serikat mulai mengancam tindakan Jepang, terutama setelah terjadi berbagai kekejaman terhadap warga sipil di Tiongkok. Sebagai bentuk tekanan, Amerika Serikat mulai memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Jepang dengan mengambil langkah tegas pada tahun 1941, memerintahkan pembekuan seluruh aset Jepang yang berada di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Amerika juga menghentikan ekspor minyak kepada Jepang. Kebijakan ini menjadi pukulan besar kepada Jepang yang sangat bergantung pada impor minyak dari Amerika Serikat. Situasi ini membuat Jepang berada dalam dilema besar. Jepang harus memilih antara menghentikan ekspansi di Tiongkok yang berarti kehilangan kehormatan dan sumber daya, atau melanjutkan ekspansi dengan cara berperang melawan Amerika Serikat. Pada akhirnya, Jepang memilih jalan perang. Untuk menghadapi Amerika Serikat, Jepang merancang sebuah strategi berani, yaitu melakukan serangan mendadak ke pangkalan utama Angkatan Laut Amerika di Pasifik, yaitu Pearl Harbor di Hawaii. Persiapan dilakukan secara matang dan sangat rahasia. Jepang mengarahkan armada besar yang terdiri dari 6 kapal induk, pesawat tempur, serta berbagai kapal perang pendukung. Pada tanggal 7 Desember 1941, tepat pada pagi hari, Jepang melancarkan serangan mendadak. Gelombang pertama, pesawat tempur datang tanpa peringatan dan langsung menyerang pangkalan militer serta kapal-kapal perang Amerika. Pesawat-pesawat Amerika banyak yang hancur, bahkan sebelum sempat lepas landas. Serangan kemudian dilanjutkan dengan gelombang kedua yang menargetkan fasilitas militer lainnya. Kapal-kapal perang mengalami kerusakan parah, bahkan ada yang tenggelam. Ledakan besar dan kebakaran terjadi di seluruh area pangkalan. Dalam waktu singkat, serangan ini menewaskan ribuan tentara Amerika dan puluhan warga sipil. Pearl Harbor mengalami kerusakan besar dan menjadi simbol kehancuran akibat serangan mendadak. Namun, di balik keberhasilan tersebut, Jepang melakukan kesalahan besar. Mereka tidak berhasil menghancurkan kapal induk Amerika karena kebetulan tidak berada di pelabuhan saat serangan terjadi. Selain itu, fasilitas penting seperti depot bahan bakar juga tidak dihancurkan. Hal ini yang nantinya akan menjadi faktor penting dalam kebangkitan daripada Amerika Serikat. Serangan Pearl Harbor membawa dampak yang sangat besar. Bagi Amerika Serikat, peristiwa ini menjadi titik balik yang mengakhiri kebijakan isolasianisme. Sehari setelah serangan, Presiden Roosevelt menyatakan perang terhadap Jepang. Tidak lama kemudian, Jerman dan Italia yang merupakan sekutu Jepang juga menyatakan perang terhadap Amerika. Amerika Serikat kemudian melakukan mobilisasi besar-besaran
Industri diubah untuk memproduksi peralatan perang dan jutaan warga bergabung menjadi tentara. Rasa nasionalisme dan semangat juang masyarakat meningkat pesat. Sementara itu, Jepang yang awalnya merasa percaya diri mulai memperluas wilayah kekuasaannya ke Asia Tenggara. Namun, rasa percaya diri yang berlebihan membuat Jepang meremehkan kekuasaan Amerika. Padahal, Amerika memiliki kekuatan industri dan militer yang jauh lebih besar. Nah, secara global, serangan Pearl Harbor membuat Perang Dunia II semakin meluas dan menjadi perang yang benar-benar melibatkan banyak negara di dunia. Peristiwa ini mengubah keseimbangan kekuatan dunia dan menandai kebangkitan Amerika Serikat sebagai kekuatan besar global. Dari sebuah serangan mendadak di pagi hari, lahirlah konflik besar. Pearl Harbor bukan hanya sebuah peristiwa militer, tetapi juga simbol bagaimana satu keputusan dapat memicu perang besar dan menentukan masa depan dunia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.